Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Pemerintahan Singapura. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Reza Bakri sebagai moderator, Januarti Mukti sebagai penyaji pertama, Humaydi sebagai penyaji kedua, Wahdatun Nursa sebagai penyaji ketiga, Wardah sebagai penyaji keempat, Lisda Karmila sebagai penyaji kelima, dan terakhir Pilia Cantika sebagai penyaji keenam. Adapun penjelasan yang akan kami sampaikan yaitu A. Latar belakang sistem pemerintahan Singapura, B. Sistem pemerintahan Singapura, C. Permasalahan sistem pemerintahan Singapura, D. Solusi permasalahan sistem pemerintahan Singapura, dan E. Kesimpulan. Latar belakang Singapura adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan model Singapura. Bentuk negara Singapura adalah republik dengan presiden adalah presiden dan parlementer dan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Dalam kehidupan politik Singapura adalah sebuah negara yang menjalankan sistem pemerintahan meskipun dalam anak-anak sepanjang 50 tahun kemerdekaan Singapura, pemerintahan selalu dikuasai. Sistem pemerintahan Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer di mana Perdana Menteri bersama para menteri baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Pemerintahan Singapura menjalankan sistem pemerintahan republik parlementer di mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara yang mana sistem pemerintahan sendiri berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan. Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dalam segi pemerintahan sendiri, Singapura menganut sistem republik parlementer dengan pemerintahan unikameral yang mana seluruh menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer selain terletak pada pemimpin atau kepala negara juga terdapat pada kekuasaan keduanya, di mana sistem presidensial seorang kepala negara atau presiden tidak dapat secara bersamaan menjadi anggota legislatif, sedangkan dalam sistem parlementer seorang kepala pemerintahan atau perdana menteri dapat mengemban kedua kekuasaan tersebut. Dalam penjelasannya, sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Masa jabatan seorang presiden di Singapura adalah selama 6 tahun, yang mana presiden hendak dipilih setidaknya pernah menjabat menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, ataupun pengelola perusahaan swasta dengan penghasilan per kapita minimal 100 juta dolar. Masih pada sistem pemerintahan Singapura, sebelumnya pada tahun 1991, presiden adalah kepala negara yang ditunjuk oleh parlemen. Namun sebagai hasil dari perubahan konstitusi di tahun 1991, presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Konstitusi sendiri telah ditetapkan adanya hak-hak fundamental tertentu seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan tentu saja untuk mendapat kebersamaan. Adapun terdapat lembaga-lembaga pemerintahan di Singapura di mana konstitusi mengundang ketentuan-ketentuan yang secara tegas menentukan wewenang dan tugas atau fungsi berbagai organ negara, antara lain 1. Legislatif. Parlemen Singapura adalah penguasa legislatif di Singapura dengan presiden sebagai kepalanya.
Tugas utama dari badan legislatif atau parlemen Singapura sendiri yaitu mengundang undang-undang yang mengatur negara. Terdapat beberapa proses atau tahap pembuatan sebelum undang-undang tersebut disahkan dan diperkenalkan kepada parlemen sebagai rancangan. 2. Badan eksekutif. Dalam badan eksekutif, kabinet membentuk kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet sendiri terdiri dari anggota parlemen dan dipimpin oleh seorang perdana menteri, sedangkan anggota kabinet lainnya diangkat oleh presiden atas saran langsung dari perdana menteri. Selain itu, badan eksekutif Singapura memiliki 2 badan eksekutif lainnya, yaitu presiden dan perdana menteri. 3. Badan yudikatif. Tingkat efisiensi dan kekuasaan badan yudikatif Singapura yang sangat tinggi telah memenangi penghargaan-penghargaan internasional. Hal tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan secara ketat bagi manajemen kasus dan metode-metode alternatif dalam penyelesaian sengketa telah berhasil secara drastis mengurangi tumbuhnya kasus yang telah menumpuk di Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Adapun pengadilan-pengadilan di Singapura yaitu seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Tribun Konstitusional. B. Permasalahan sistem pemerintahan Singapura. Permasalahan sistem pemerintahan Singapura adalah sebagai berikut. Pertama, adanya suatu partai dominan yang berkuasa, yaitu PAP, atau Partai Aksi Rakyat. Pemerintahan PAP dikatakan lebih cenderung kepada otoriter daripada demokrasi yang sebenarnya. Pemerintah PAP sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan timbulnya pertumbuhan partai-partai oposisi yang efektif. Kedua, presiden terpilih hanya mengemban tugas menjaga cadangan devisa luar negeri negara dan mempertahankan hak veto atas pengangkatan para pegawai negeri yang memegang posisi kunci. Ketiga, kedudukan presiden hanya sebagai simbol karena semua urusan kenegaraan telah diatur oleh Perdana Menteri. Keempat, Perdana Menteri adalah seseorang yang dipilih oleh presiden terpilih yang atas penilaian presiden terpilih dianggap akan dapat memperoleh kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan Perdana Menteri hanya bersifat subjektif, karena belum tentu orang yang dipilih tersebut mempunyai kemampuan untuk menjalankan pemerintahan. Kelima, tidak ada pemisahan wewenang secara tegas antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Dari segi komposisi, para anggota kabinet dipilih dari anggota parlemen. Keenam, hakim di Singapura adalah arbiter, baik dari segi hukum maupun fakta. Sistem juri telah secara keras dibatasi di Singapura dan akhirnya dihapuskan secara penuh pada tahun 1970. Wewenang yudisial diberikan kepada Mahkamah Agung yang terdiri dari Pengadilan Banding Singapura dan Pengadilan Tinggi dan kepada pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Ketujuh, parlemen di Singapura bisa menjatuhkan parlemen setiap saat. Demikian juga sebaliknya. Atas presiden Singapura juga bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum sehingga mengakibatkan kurang stabilnya pemerintahan dan persaingan yang kotor antar institusi. Solusi permasalahan sistem pemerintahan Singapura. Solusi permasalahan pada tahap inisiasi, pemerintah Singapura mulai mengembangkan situs web resmi di akhir abad ke-19 yang bertujuan untuk mengembangkan Singapura menjadi negara yang cerdas. Pada Juni 1996, ada lebih dari 60 situs web penyebaran informasi individu yang diselenggarakan oleh layanan sipil dan undang-undang. Tetapi, situs web ini dikembangkan dan dimiliki oleh masing-masing lembaga, sehingga masih terfragmentasi. Barulah di pertengahan 1990-an, pemerintah Singapura meluncurkan Singapore One, infrastruktur broadband pertama yang tersedia secara nasional. Di sistem pemerintahan Singapura, lembaga pengatur selalu melakukan revisi ulang atas aturan-aturan yang mendukung tata kelola perusahaan, agar perusahaan lebih menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh lembaga pengatur atau lembaga yang mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan. Walaupun sifat pedoman masih bersifat sukarela, akan tetapi perlu adanya penjelasan lebih lanjut secara rinci atas penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan serta penjelasan atas tidak dilakukan penerapan tata kelola perusahaan. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat menyebabkan nilai total aset tiap perusahaan menjadi naik secara nyata dalam beberapa tahun terakhir. Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan dan dapat memberi sanksi jika pemerintahan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan serta tidak mau dilakukan pemeriksaan terhadap sistemnya.
kritikan terhadap konsep good governance yang dianggap sebagai model imperialisme dan kolonialisme baru, maka muncul pemikiran untuk menghubungkan kemandirian sebuah negara berkembang dengan praktik 19, praktik sistem dunia secara universal. Sound governance, dynamic governance, dan open government adalah konsep evolusi dari good governance. Konsep-konsep ini hanya bertujuan untuk mencari cara dan model baru menata dan mengelola pemerintahan dengan baik untuk menyelesaikan masalah pemerintahan. Kesimpulan, sistem pemerintahan negara Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model Westminster. Bentuk negara Singapura adalah parlementer demokratis perwakilan republik. Kepala negara Singapura adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Sistem pemerintahan Singapura mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan soft skills individu dalam standarisasi pendidikan sehingga sumber daya manusia Singapura sejak dini dirancang untuk bisa bersaing dalam hal berbisnis dalam negara di ASEAN maupun di kancah internasional. Sehingga dalam 2011 sampai 2016, Singapura berada di urutan pertama menurut World Bank. Indikator pemerintahan Bank Dunia juga menilai baik Singapura dalam aturan hukum, pengendalian korupsi, dan efektivitas pemerintahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.